Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 kelas A1 angkatan 2019 Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga akan menjelaskan mengenai promosi kesehatan 3M di masa pandemi COVID-19 pada kelompok pranikah. Silahkan disimak dengan baik. Nah, jadi apa sih COVID-19 itu? COVID-19 merupakan salah satu virus yang berbahaya dan mematikan. Virus ini juga dapat ditularkan melalui berbagai media. Salah satunya adalah droplet. Oleh karena itu, penerapan 3M merupakan salah satu upaya yang dinilai efektif untuk mencegah dan menekan penyebaran virus COVID-19. Lalu, bagaimana cara penerapan 3M yang baik dan benar? Yang pertama, memakai masker. Apa sih pentingnya memakai masker? Masker digunakan dengan tujuan untuk melindungi diri sendiri dan orang lain dari paparan virus COVID-19. Apa saja jenis masker? Yang pertama ada masker kain. Masker kain dapat digunakan untuk mencegah penularan dan mengantisipasi kelangkaan masker yang terjadi. Kemudian yang kedua ada masker bedah triple. Masker bedah memiliki 3 lapisan atau layers, yaitu lapisan luar kain tanpa anyaman kedap air, lapisan dalam yang merupakan lapisan filter densitas tinggi, dan lapisan dalam yang menempel langsung dengan kulit yang berfungsi sebagai penyerap cairan berukuran besar yang keluar dari pemakai ketika batuk maupun bersin. Kemudian yang ketiga ada masker N95. Memiliki kelebihan yang tidak hanya melindungi pemakai dari paparan cairan dengan ukuran droplet, tetapi juga hingga cairan berukuran aerosol. Bagaimana cara memakai atau memasang masker yang baik dan benar? Nah, caranya sebagai berikut. Pertama, sebelum memakai masker, cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, atau bila tidak tersedia, gunakan cairan pembersih tangan atau yang biasa kita sebut sebagai hand sanitizer. Yang kedua, pada masker bedah, bagian berwarna berada di depan. Ketiga, jangan menyentuh bagian depan dan dalam masker ketika hendak atau sedang digunakan. Kemudian, pasang masker untuk menutupi mulut, hidung, dagu, dan pastikan tidak ada sela antara wajah dan masker. Kemudian, tekan bagian atas masker supaya mengikuti bentuk hidung kita dan tarik ke belakang menuju bagian bawah dagu. Nah, kemudian ganti masker yang basah atau lembab dengan masker baru. Masker medis hanya boleh digunakan 1 kali saja maksimal 4 jam dan masker kain dapat digunakan berulang kali. Bagaimana cara mencuci tangan yang benar? Nah, dalam mencuci tangan, kita melakukan dengan 6 langkah cuci tangan. Yang pertama, basahi tangan, gosok sabun pada telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memutar. Yang kedua, usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Yang ketiga, gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. Kemudian, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Yang kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Dan yang keenam, letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok secara perlahan, bilas dengan air bersih dan keringkan. Ada beberapa ketentuan menikah pada masa pandemi COVID-19 yang harus dipahami oleh pasangan pranikah. Yang pertama, layanan pencatatan nikah di kantor urusan agama atau KUA kecamatan dilaksanakan setiap hari kerja dengan jadwal mengikuti ketentuan sistem kerja yang telah ditetapkan. Kemudian, pendaftaran nikah dapat dilakukan secara online antara lain melalui website simkah.kemenak.go.id, telepon, email, atau secara langsung ke KUA kecamatan.
Kemudian, ketentuan sebagaimana dimaksud sesuai angka 1 dan angka 2 dan atau terkait proses pendaftaran nikah, pemeriksaan nikah, dan pelaksanaan akad nikah dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan semaksimal mungkin mengurangi kontak fisik dengan petugas KUA kecamatan. Pelaksanaan akad nikah dapat diselenggarakan di KUA atau di luar KUA, serta peserta prosesi akad nikah yang dilaksanakan di KUA atau di rumah diikuti sebanyak-banyaknya 10 orang. Kemudian, peserta prosesi akad nikah yang dilaksanakan di masjid atau gedung pertemuan diikuti sebanyak-banyaknya 20% dari kapasitas ruangan dan tidak boleh lebih dari 30 orang. KUA kecamatan wajib mengatur hal-hal yang berhubungan dengan petugas, pihak Jatin, waktu, dan tempat agar pelaksanaan akad nikah dan protokol kesehatan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Dalam hal pelaksanaan akad nikah di luar KUA, Kepala KUA Kecamatan dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak terkait dan atau aparat keamanan untuk pengendalian pelaksanaan pelayanan akad nikah yang dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. Kemudian, dalam hal protokol kesehatan dan atau ketentuan pada angka 5 dan angka 6 tidak dapat terpenuhi, penghulu wajib menolak pelayanan nikah disertai alasan penolakannya secara tertulis yang diketahui oleh aparat keamanan. Apa sih bahaya ketika kita tidak menerapkan 3M? Yang pertama, terkait pemakaian masker. Apabila dalam acara resepsi, para tamu dan pengantin tidak menggunakan masker, mereka dapat meningkatkan resiko penularan COVID-19. Untuk mencuci tangan, apabila di tempat resepsi tidak terdapat tempat cuci tangan maupun tidak disediakan hand sanitizer, mereka dapat berisiko terpapar virus melalui barang-barang yang ada di sekitar tempat resepsi. Dan untuk menjaga jarak, apabila kita mengundang tamu dengan jumlah banyak, bahaya yang dapat terjadi yaitu meningkatkan resiko penularan karena tidak dapat menjaga jarak minimal 1 meter. Demikian penjelasan kami mengenai promosi kesehatan penerapan 3M di masa pandemi COVID-19, khususnya untuk pasangan pranikah. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.